Halo, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam buat semua teman-teman yang ada di berbagai negara ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan buat semua teman-teman ya yang berada di berbagai negara. Kali ini saya mau kasih apa namanya eh, buat teman-teman yang di negara lain ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia keripik tempe tapioka itu gampang didapat ya. Dan bukan makanan yang luar biasa, tapi buat kita nih yang orang-orang yang ikut suami, entah ikut atau kita dapat tugas di negara lain ya, selain di Indonesia itu makanan tempe jadi makanan sultan ya. Kalau waktu itu saya udah bikin vlog tentang cara membuat tempe untuk konsumsi sendiri dan untuk produksi ya, untuk dijual, maksud saya bukan produksi yang besar-besaran tapi untuk dijual ke teman-teman yang nggak punya waktu untuk bikin tempe ya. Jadi waktu itu saya udah bikin caranya, vlognya. Nah sekarang saya akan kasih tahu cara bikin tempe tapioka buat teman-teman yang mau kepengen banget ya tempe tepung tapioka atau tepung sagu ya. Nah, ini caranya pembuatannya hampir sama dengan tempe biasa. Nah, kalau ini caranya kita bikin dulu adonan untuk tempe udah setengah mateng ya. Udah setengah mateng baru kita campurin tepung tapioka. Ukurannya 1:1. Kalau kita bikin 1 kilo tepung tapioka ya. Lalu kita aduk. Biasanya 1 kilo saya ngaduknya bisa, karena itu harus tercampur dan tidak harus tercampur rata ya. Itu kalau saya 1 kilo itu nyampurnya itu sekitar 15 menit ya, sambil diremet-remet ya, atau apa ya, kalau saya bilang sih diremet-remet ya, bahasa Indonesia ini saya nggak tahu ya, diremes-remes ya, biar tepung dan tempe setengah jadinya jadi satu ya. Setelah itu kita masukin ke dalam plastik. Saya biasanya pakai satu plastik, ukuran plastik ukuran setengah kilo ya teman-teman. Saya jadiin dua. Waktu pertama-tama saya bikin, saya bodohnya setengah ampun ya. Jadi saya bikin satu plastik, sisanya saya buang. Nah, saya pikir-pikir kok kita buang-buang gitu ya, sayang juga ya, mubazir. Jadi saya bikin jadi dua seperti ini ya. Kita bikin jadi dua seperti ini ya teman-teman. Ada mesinnya untuk buat perekat plastik ya teman-teman ya. Jadi saya punya mesinnya untuk nah seperti ini. Mesinnya itu seperti mesin. Nah ini untuk dalam bahasa Indonesianya apa ya, untuk vakum juga ya. Nah untuk vakum juga, untuk biasanya saya vakum itu khusus tempe aja. Untuk perekatnya, untuk ini saya sebelum saya masukin tempe tapiokanya, saya bagi dua, lalu saya rekatin jadi seperti ini. Baru kita masukin ya teman-teman, masukin dengan catatan kita padetin. Tahu nggak kalau yang suka bikin roti itu ada semacam kayu ya, semacam kayu. Maaf berantakan, belum sempat cuci piring dan lain sebagainya. Nah ini kita padetin ya. Nanti satu waktu saya akan bikin juga vlognya cara membuatnya ya. Nah ini jadi dua plastik. Biasanya 1 kilo yang saya bikin, saya kalau di Indonesia beli aja, tinggal beli. Maksudnya tempe yang udah setengah jadi, baru mereka campurin tepung. Kalau di sini kan nggak ada ya. Jadi saya bikin sendiri dari mulai awal, dari mulai nol, cara membuat tempe setengah jadi, lalu kita campurin tepung tapioka. Setelah itu kita tunggu, karena di sini lagi musim dingin ya.
kita gantungin teman-teman, kita gantungin ya, kita gantungin seperti ini. Nah, saya gantungin seperti ini. Setelah seharian kita gantungin, biasanya saya masukin ke ruangan gudang, lalu saya taruh di atas rak kayu, biar kena angin dan kena matahari. Tapi nggak langsung ya, di ruangan laundry itu saya ada punya rak di atas, jadi saya taruh di rak atas. Jadi kalau malam dia kena lampu juga. Itu mempercepat proses selama 3 hari. Setelah itu kita iris-iris seperti ini ya teman-teman, iris-iris seperti ini. Lalu kita terserah mau dibumbuin apa, rasa ayam atau rasa kaldu sapi atau original. Biasanya kalau original saya cuma kasih bawang putih dan garam aja. Saya kasih air, lalu nanti sebelum digoreng saya rendam di air yang sudah saya kasih bumbu bawang putih kalau original ya. Kalau yang rasa ayam biasanya saya pakai bumbu Masako atau Raiko atau apa, terserah teman-teman ya. Lalu begitu juga yang untuk rasa sapi. Habis itu kita itu minyaknya, kalau goreng itu minyaknya harus banyak ya, dan panas baru kita cemplungin ya. Kalau nggak panas ini akan menyerap minyak banyak. Saya pernah tuh kejadian orderan orang ya, ada kali 3 kilo itu jadi banyak minyaknya teman-teman, karena saya pakai apinya api kecil. Dan itu juga prosesnya keburu-buru ya teman-teman. Kalau bikin gini tuh nggak bisa keburu-buru ya. Nah setelah itu proses itu biasanya saya pakai kertas kue dan tisu untuk supaya jangan terlalu minyak. Menurut teman-teman yang udah beli, nah terutama ada satu customer saya bilang dia itu lagi diet, jadi selalu beli keripik tempe saya karena keripik tempe saya itu nggak berminyak. Kalau beli di toko ya, saya lihat itu putih warnanya karena lebih banyak tepungnya daripada kacang kedelainya ya, daripada tempenya. Ya itu sih saya nggak tahu juga ya bagaimana cara bikinnya seperti itu ya. Saya udah pernah ngerasain dan itu lebih banyak tepungnya daripada nah ini hasil yang saya udah buat, nggak berminyak teman-teman. Waktu itu saya bikin berminyak karena saya pakai api kecil dan terburu-buru, jadi belum dingin saya udah masukin ke dalam ke dalam plastik ya, otomatis berminyak. Kalau ini nggak berminyak. Makanya teman saya itu, customer saya itu suka beli di saya karena dia bilang nggak berminyak. Jadi buat teman-teman yang diet itu nggak terlalu bahaya gitu. Maksudnya kan kalau banyak minyak lagi diet makan kayak beginian ya sama aja bohong gitu kan. Ini nggak berminyak teman-teman dan crunchy. Itu biasanya kalau saya taruh di plastik ini, saya udah pernah kirim ke Tasmania, itu kira-kira 2 atau 3 kilo ya. Itu masih tetap crunchy. Nah seperti itu teman-teman. Kalau di Indonesia ini makanan yang biasa ya. Kalau buat di teman-teman yang di luar negeri itu makanan sultan ya kalau kita bilang. Nah ini saya jual biasanya 250 gram. Kalau cuma ambil 250 gram itu harganya $12 atau sekitar 120.000 ya. Karena di sini pun gak gampang cari. Saya pakainya soybeannya itu yang memang sudah pecah-pecah ya. Emang lebih mahal tapi lebih gampang gitu ya prosesnya untuk proses menjadi setengah tempe. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nanti akan saya kasih lihat cara proses membuat sampai seperti ini ya teman-teman ya. Nah itu jadi buat teman-teman yang mungkin kepengen coba boleh
dicoba. Daripada kita beli, saya lihat di supermarket ya, supermarket Indonesia yang ada itu 120 gram plus packagingnya itu jauh lebih berat. Saya rasa isinya cuman setengah dari setengah dari 120 gram, berarti sekitar 60 gram. Itu mereka jual 4 dolar. Sedangkan saya kalau masukin ke packing seperti ini, saya nggak masukin plastik dulu, tapi saya gramin dulu 250 gram itu berat bersihnya. Ya, berat bersihnya 250 gram. Plastiknya ini kalau saya gramin itu sekitar 10 gram. Berarti kalau saya masukin plastik dulu lalu saya gramin itu sekitar isinya 140 gram. Enggak 10 gram. Lebih kayaknya 20 gram plastik yang seperti ini khusus packing makanannya teman-teman. Saya nggak bisa jualan seperti itu, jadi biasanya saya gramin dulu baru saya masukin plastik, jadi saya nggak hitung plastiknya ya. Ini makanan yang sangat enak banget ya, hampir mirip-mirip potato chips ya, tapi ini kan makanan Indonesia ya, Indonesia banget kalau saya bilang ya. Jadi teman-teman bisa bikin. Kalau yang mau tahu boleh komen di vlog saya bagaimana sih caranya dan apa sih resepnya atau gimana ya. Bisa juga buat jadi bisnis kita kecil-kecilan ya, bisnis buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin kalau di negara lain itu susah banget nyarinya ya, Indonesia Shop ya, bisa bikin lalu dijual buat teman-teman sekitarnya aja gitu ya, buat teman-teman Indonesia maksud saya. Nah oke teman-teman, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah support vlog-vlog saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan juga jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, membuat saya juga menjadi semangat untuk membuat vlog-vlog yang lainnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa share ke sosial media yang Anda punya, dan itu juga membantu saya untuk menjadi semangat dan lebih semangat lagi membuat vlog-vlog makanan Indonesia terutama ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak dan jangan lupa selalu berdoa agar semua bencana ini cepat berakhir.